Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Vivi, kali ini di kelas online BK, Bimbingan dan Konseling MTSN 3 Blitar. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu lagi. Meskipun lewat suara atau YouTube saja, Bu Vivi senang banget bisa menyapa kalian. Gimana perasaannya setelah naik kelas 8? Nah, itu mulai dari kelas 8A sampai dengan 8I. Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya, dan tetap semangat. Kali ini Bu Vivi akan berbagi materi tentang rasa syukur. Nah, kalau misalnya Bu Vivi tanya, apakah kita ini termasuk orang yang masih suka mengeluh? Coba diingat-ingat lagi, pernah gak sih kita mengeluh? Misalnya ketika kita di rumah, kenapa sih gak lekas masuk sekolah, Bu? Atau mungkin, kenapa sih sinyalnya gak bisa-bisa, Bu? Atau mungkin, Bu, kenapa sih handphone aku gak sebagus handphone dia? Dan banyak lagi hal-hal yang suka kita keluhkan. Sampai-sampai mungkin ada yang kepikiran, kemudian sampai jadi sakit, atau mungkin ya ngerasa bahwa hidup ini gak adil, Bu, buat aku. Orang tua aku lebih sayang dengan kakakku daripada aku, Bu. Atau mungkin aku tuh gak sehebat dia, Bu, aku gak mungkin bisa menyelesaikan tugas-tugas ini. Dan masih banyak lagi ya hal-hal yang sering kita keluhkan, baik itu dalam hati maupun kita sampaikan melalui lisan kita kepada orang tua, kepada teman, atau mungkin yang paling sering ya di status ya, jadi status WA atau status Instagram itu biasanya dipakai untuk tempat mengeluh. Betul gitu ya? Nah, kalau misalnya kita pernah merasakan itu, ya wajar ya, Bu Vivi bilang itu normal. Tapi hati-hati ya, kalau kita terlalu sering mengeluh, jangan sampai kita ini masuk dalam golongan orang-orang yang kurang bersyukur. Nah, kalau kita sudah mulai sering mengeluh, itu tandanya kita melupakan apa saja yang sudah kita miliki selama ini, apa saja yang sudah Allah kasih ke kita selama ini. Kita mungkin gak sadar ya, udara yang kita hirup ya, itu adalah rezeki yang harus kita syukuri loh. Kita gak perlu pakai alat bantu pernafasan. Pada sebuah Quran surat Al-Baqarah ayat 152 disebutkan, "Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah ingkar." Nah, ini menunjukkan bahwa kita harus senantiasa bersyukur dan mengingat Allah sebagai zat yang memberi kita kenikmatan hidup selama ini. Ya, dengan kita bersyukur, ya, maka hati kita akan menjadi tenang karena kita mengingat Sang Pencipta kita. Dan jangan sampai kita mengkufuri nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, lalu bagaimana, Bu, rasa syukur bisa mempengaruhi hidup kita? Apakah itu berdampak pada prestasi kita? Apa itu berpengaruh pada kesehatan kita? Atau mungkin apakah rasa syukur itu mempengaruhi masa depan kita, Bu? Nah, kalau kalian ingin tahu apa sih pengaruh rasa syukur itu ke kehidupan kita sehari-hari, kalian simak ya penjelasan Bu Vivi pada gambar yang berikut ini. Jadi, ya, menurut salah satu orang yang ada di University of California, editor ya, ini seorang editor in chief dari jurnal Positive Psychology, Robert A. Emmons, dia menemukan bahwa banyak bersyukur dan berpikir positif itu justru dapat membawa pengaruh baik bagi kesehatan, baik untuk mood kita, dan berpengaruh baik untuk membangun hubungan kita dengan keluarga dan teman. Jadi selama ini kalian yang sering ada masalah nih dengan teman, atau mungkin dengan keluarga, atau mungkin moodnya juga sering naik turun, kadang ngambek, kadang satru ya sama temennya, atau mungkin ya banyak ya, coba sekarang cek dulu.
karena bersyukur itu manfaatnya banyak banget. Bersyukur itu merupakan sebab ditambahnya nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Quran Surat Ibrahim ayat ke-7 disebutkan bahwa, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu mengumumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Nah, pada ayat ini menunjukkan bahwa Allah sangat menyayangi kita loh. Allah akan menambah nikmatnya ketika kita bersyukur kepada Allah. Dan sekarang Bu Vivi akan mengajak kalian untuk berlatih bersyukur hari ini. Yuk, sekarang Bu Vivi pengen kalian nyiapkan kertas dan alat tulis ya, bisa ballpoint atau pensil. Kertasnya boleh kertas bergaris atau kertas polos, bebas. Ya, Bu Vivi tungguin di sini, bisa disiapkan kertasnya, bisa disobek ya. Yang rapi nyobeknya, atau mungkin mau dipotong, atau kertas HVS boleh, kertas apapun yang kosong yang bisa ditulisi, dan alat tulisnya juga harus kelihatan ya. Oke, kalau sudah siap, boleh pakai ballpoint, boleh pensil, boleh berwarna. Nah, kalau sudah siap, tugasnya adalah menggambar sebuah lingkaran ya. Kemudian di dalam lingkaran itu silahkan ditulis apa saja hal baik yang sudah kalian miliki selama ini. Ya, hal baik apapun, bisa berupa barang, orang, atau kemampuan, prestasi ya. Minimal 20 hal baik. Contohnya sehat, banyak teman, dan lain sebagainya. Kalau sudah, silakan difoto, kemudian dikirimkan melalui aplikasi e-learning atau diupload di timeline kelas di e-learning kelas masing-masing. Nah, di tengah pandemi ini Bu Vivi juga mengingatkan untuk selalu bersyukur ya. Kita alhamdulillah masih bisa tetap belajar meskipun dari rumah. Sekecil apapun hal yang kita miliki, kita harus bersyukur. Ya, karena di luar sana masih banyak orang yang kurang beruntung daripada kita. Ya kan? Alhamdulillah keluarga kita sehat, Bapak Ibu guru masih memperhatikan kita. Itu harus disyukuri, karena Bapak Ibu guru juga ingin kalian yang ada di rumah tetap berprestasi dan menambah pengetahuan kalian meskipun kalian ada di rumah. Nah, demikian materi hari ini dari Bu Vivi. Jangan lupa untuk berbagi hal baik ya. Bu Vivi tunggu karya kalian tadi, dan sampai jumpa di kelas BK pada Jumat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.